Kembali lagi di live event pelantikan anggota DPR, DPD dan juga MPR 2019, harapan baru pada wakil rakyat. Bisakah kita menggantungkan harapan baru pada wakil rakyat? Sudah ada Rustika Herlambang di sini untuk menganalisa terlebih tentunya dari jejaring percakapan yang sudah terjadi di lini media sosial dari semalam tadi saya pantau. Seperti apakah? Ya, jadi kita lihat bahwa situasi pelantikan hari ini tuh berada di tengah hiruk pikuk aksi demo yang ditujukan kepada anggota DPR. Nah, ternyata dalam 1 bulan terakhir kita memantau gitu, apakah ada hal-hal terkait dengan harapan netizen gitu dengan pelantikan DPR tahun ini. Dan ternyata dari 1 bulan terakhir itu terdapat 19.000 akun dan 23.000 percakapan terkait dengan jaringan percakapan dengan anggota DPR terpilih. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata segala percakapan itu terbagi atas 5 kelompok. Kita lihat ya, betul boleh dilihat sekali. sini teman-teman, pemirsa, ini dia analisa jejaring. Boleh diperjelas seperti apakah ini peta dengan warna-warni, definisinya seperti apa? Nah, jadi dari seluruh percakapan di DPR itu ternyata terdapat 5 kelompok yang masing-masing itu membedakan antara apa yang dibicarakan satu dengan yang lain. Jadi kita terlihat bahwa antara warna ungu dengan warna biru, dengan warna kuning, dengan warna orange dan hijau itu beda-beda semua gitu. Kelompok pertama itu terlihat ada 5.090 akun gitu ya. Mereka tuh bicara terkait sama kenapa kok Andre Rosiade itu di sana. Karena Andre Rosiade adalah salah satu anggota DPR terpilih saat ini yang kemudian banyak dimention oleh netizen terkait soal apa? Papua. Gitu. Jadi karena beberapa hal terkait dengan Papua, Andre memberikan respons dan kemudian netizen itu memberikan harapan kepada Andre, kamu sekarang sudah masuk ke DPR. Ini bisa adalah tugas. Tidak, gitu betul ya? sekali. Kedua adalah terkait dengan kelompok yang satu ini juga terkait dengan beberapa hal terkait dengan anggota DPR. Hayo, siapa yang belum melaporkan harta kekayaannya? Nah, itu adalah beberapa yang masuk dalam satu kelompok ini. Ini kelompok 2 ya, 18,9%. Nah, itu kalau kelompok kedua itu adalah bercerita tentang netizen, harapan netizen gitu ya. Harapan netizen mereka menganggap bahwa anggota DPR yang baru itu harus jauh lebih baik daripada yang lama. Jadi di sini itu adalah beberapa kelompok-kelompok yang menyatakan kekecewaannya terhadap DPR yang sekarang. Kemudian kelompok yang ketiga yang warna biru itu adalah bercerita tentang keraguan beberapa nama sebenarnya terkait dengan misalnya Mulan Jamila gitu. Kenapa dia bisa lolos? Karena kan beberapa anggota dari Gerindra kan dia menyampaikan keberatannya. Nah itu masuk dalam kelompok yang biru itu. Selain itu juga terkait dengan tanggapan Fadlizon gitu. Makanya kenapa di situ ada warna biru kan? Gitu. Ada Pak Jokowi di sana gitu. Karena terkait dengan mobil SMK gitu. Dan terakhir adalah kenapa dimention juga warna biru juga karena tanggapan mundurnya Yasona Lauli. Oke, karena memang akan dilantik hari ini begitu ya. Sekali. Dan juga kita lihat di kelompok 4 ada 14,65%. Kelompok keempat itu adalah kelompok yang mereka merespons apa sih yang dibicarakan media terkait dengan pelantikan itu gitu. Jadi misalnya balik lagi isu terkait dengan Mulan Jamila. Jadi isu Mulan Jamila adalah salah satu isu yang besar yang dibicarakan oleh netizen selain anggota selain dari Yasona Lauli. Kemudian juga soal Krisdayanti. Itu juga sukses. Ini gitu memang pesohor-pesohor ya yang katakanlah memiliki followers lebih banyak. Ketiga juga mereka berharap bahwa demonstrasi yang soal menolak UU KUHP dan UU KPK gitu. Dan terakhir adalah kelompok yang kelima itu memang ada beberapa ketidakpercayaan netizen gitu ya terhadap anggota DPR yang baru gitu. Artinya mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan gitu. Betul nggak gitu? Bahwa tantangan atau harapan? Kan orangnya baru. Karena nanti kalau kita bicara ya terkait dengan percakapan DPR, itu emotion terbesar itu adalah trust. Trust itu trust apa gitu kan? Ternyata di sana terbelah dua gitu. Satu adalah trust yang mereka percaya bahwa wajah-wajah baru itu memberikan semangat baru dan optimisme gitu kan. Tapi di sisi lain mereka juga trust bahwa mungkin sama aja gitu. Dan itulah dengan periode sebelumnya. Betul gitu. Dan itulah yang menjadi tantangan bahwa ke depan anggota DPR yang paling baru itu harus bisa memberikan harapan dan menjadi aspirasi suara rakyat yang benar gitu. Itulah harapan mereka gitu. Nah, berbicara tentang harapan boleh kita ketengahkan ini ada grafis yang juga sudah
buat begitu terkait harapan netizen. Paling besar emosi yang Mbak Rustika lihat dari semalam ini apa dari para Jadi netizen? dari tadi malam sampai hari ini tuh memang ada 3 emosi yang cukup mendominasi. Yang pertama adalah trust, yang kedua adalah surprise, yang ketiga betul, dan yang ketiga adalah anticipation. Jadi trust yang tadi saya sampaikan, terus kemudian surprise. Surprise-nya tuh apa? Karena netizen itu menganggap ini kenapa DPR lama masih memaksakan UU, kalau memang belum selesai kenapa sih tidak menunggu dengan anggota DPR yang Estafet baru saja begitu. Betul, ya. nah itu adalah Oke. harapan mereka gitu. Jadi mereka bertanya kenapa kok dipercepat gitu, kenapa kok agak tertutup, kenapa kok begini, dan mereka berharap supaya next itu adalah anggota baru yang akan melakukan. Yang ketiga adalah anticipation. Anticipation yang ditujukan oleh para netizen kepada anggota DPR adalah mereka berharap besar kepada anggota DPR. Harapannya apa? Ini dia nih. Nah, kita ini lihat ya. adalah harapannya. Menolak RKUHP dan UU KPK. Iya. Itu adalah isu terbesar dalam 1 bulan terakhir. Kedua adalah ucapan selamat sebenarnya terhadap mereka yang terpilih, dan mereka berharap semoga pelantikan hari ini tuh berlangsung dengan lancar gitu. ya. Tidak terjebak korupsi juga ada di situ, Betul amanah sekali. dan adil, dan juga sekali lagi Harapan baru. begitu ya. Yang Nah, harapan ya, untuk betul, itu DPR adalah terpilih. harapan dari netizen saat ini. Oke, gitu. nanti kita akan elaborasi lebih lanjut lagi apa sebetulnya menjadi perbincangan hingga kurang lebih pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan menuju ke gedung DPR, tapi pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di live event pelantikan anggota DPR DPD MPR 2019 Harapan Baru pada Wakil Rakyat.